SP2DK orang pribadi memang bisa timbul karena berbagai hal. Apakah ada SP2DK itu yang dari orang pribadi sampai dia dilanjutkan ke pemeriksaan saking dia punya banyaknya harta atau gimana, Pak? Kita harus selalu ada dokumen pendukungnya, gitu ya. Dokumen pendukungnya untuk menanggapi SP2DK itu. Saham-saham nih, karena kan kita tahu ada yang saham yang dijual di Bursa Efek dan saham yang nggak dijual Bursa Efek. Nah itu kalau tips dari Pak Mulyono sendiri, pelaporan yang baik itu seperti apa, Pak? Ada tips apa sih untuk wajib pajak nih terhindar dari SP2DK? Nah, kebetulan nih kita ada program yang namanya Taxpreneur Mastery Bootcamp. Okay. Ya, jadi ini memang istilahnya intensive course lah gitu ya, atau eksekutif program lah gitu ya. Kita akan khusus membahas terkait dengan SP2DK dan pemeriksaan. Karena ini adalah awal mula ya sengketa perpajakan. Di situ kita akan membahas secara lebih detail ya bagaimana proses SP2DK dan pemeriksaan, bagaimana memberikan tanggapan dan antara SP2DK dan juga memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan, contoh-contoh suratnya seperti apa gitu. Dan yang paling penting kita akan membahas 30 lebih ya studi kasus ya koreksi baik SP2DK maupun pemeriksaan ya secara mendetail sekali kita akan bahas. Ini kenapa, hal yang harus diperhatikan, dokumen apa yang harus disiapkan oleh WP gitu ya. Nah, cuma ini memang kelasnya tidak banyak ya, slotnya terbatas. Jadi bagi mungkin ada pendengar yang ingin bisa bergabung ya di program intensive course ini, bisa segera menghubungi nomor nih ya yang ada di video ini atau cek link yang ada di caption gitu. Halo seluruh wajib pajak, selamat datang kembali di channel Dr. Mulyono yang akan membahas seputar perpajakan, keuangan, hukum, dan akuntansi tentunya. Nah, kembali lagi, hari ini kita akan membahas terkait seputaran SP2DK, pemeriksaan, keberatan, sampai dengan proses-proses banding pada pengadilan pajak. Oke, tanpa menunggu lagi, langsung saja kita mulai. Selamat pagi, Pak Dr. Mulyono. Pagi. Sekarang ini kan kita banyak nih, Pak. Maksudnya sering banget nih orang-orang, terutama wajib pajak orang pribadi ya. Itu kan pada mengeluhkan adanya SP2DK dari kantor pajak. Nah, kira-kira tuh timbul permasalahan adanya SP2DK dari orang pribadi itu apa, Pak? Karena kan sebenarnya orang pribadi ini kan dia nggak pembukuan, dia malah melakukan pencatatan, ataupun mungkin dia juga nggak catat sama sekali apa yang dia pengeluaran-pengeluaran dia, paling hanya melaporkan aset. Nah itu kira-kira timbulnya SP2DK kepada orang pribadi itu karena apa, Pak? Oke, baik. Jadi SP2DK orang pribadi memang bisa timbul karena berbagai hal. Nah, sebelumnya kita harus paham sedikit SP2DK itu apa gitu ya. Jadi kalau SP2DK itu surat permintaan klarifikasi penjelasan atas data dan atau keterangan. Nah, maksudnya ini apa nih data dan atau keterangan kan gitu. Nah, ini untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak yang bersangkutan ya. Contohnya di sini wajib pajak orang pribadi. Nah, pertanyaannya kalau kita lihat dari sisi kepatuhan wajib pajak orang pribadi itu seperti apa? Nah, memang ada yang wajib pembukuan. Contohnya kalau misalkan berusaha, punya kegiatan usaha dan peredaran usahanya di atas 4,8 miliar. Nah, itu kan wajib pembukuan ya. Nah, tapi ternyata nggak banyak yang seperti itu sepertinya ya. Biasanya kalau di atas 4,8 miliar, sebagian besar sudah menggunakan badan usaha kan begitu. Nah, jadi memang sebagian besar adalah wajib pajak orang pribadi, karyawan, atau bukan yang masih misalkan UMKM ya kita bilang ya, peredaran usahanya di bawah 4,8 miliar setahun. Nah, jadi ketika menguji ya, pada dasarnya yang diuji adalah pertama tentu saja penghasilannya, keakuratan penghasilannya tersebut gitu ya. Penghasilannya ini bisa dari berbagai macam sumber. Pertama, dari analisa biaya hidup, ya kan. Contohnya si AR melakukan analisa sendiri. Jadi yang wajib pajak laporkan sendiri dah. Ya, harta bersihnya naik sekian, kok penghasilannya cuma sekian. Nah, kalau kemudian yang kedua adalah bukti potong kan bisa juga, ya kan. Contoh dia misalkan bekerja, tetapi dia juga mungkin dipanggil sebagai pembicara atau memberikan jasa pekerjaan bebas, ternyata ada bukti potong lain nggak dilaporkan gitu. Jadi data pihak ketiga lah kita bilang ya. Nah, terus yang kedua, kategori kedua adalah pertama penghasilan, kedua adalah yang paling sering juga adalah kepemilikan harta. Nah, justru karena wajib pajak orang pribadi itu nggak pembukuan, maka seringkali dalam praktek adalah wajib pajak orang pribadi tersebut
lalai gitu ya, atau kelupaan lah ya kita bisa bilang ya, karena kan nggak ada pembukuan, kita kadang-kadang lupa gitu kan ya, kadang-kadang kita lupa sendiri gitu ya. Kalau rekening mungkin kita hafal, tapi ternyata oh iya saya lupa beli motor tahun ini gitu, oh iya saya udah lupa beli mobil tahun ini kan gitu, oh iya saya lupa beli properti gitu. Sebenarnya ingat ada propertinya, cuma mungkin kelupaan dalam melaporkan di dalam SPT tahunan. Nah jadi mungkin bisa sengaja, mungkin nggak sengaja ya, kita nggak tahu. Tetapi terkait dengan ketidakkonsistenan dari sisi harta. Nah, harta ini kan macam-macam. Mulai dari orang pribadi, harta orang pribadi macam-macam. Mulai dari rekening, ya kan, mulai dari tanah bangunan, kemudian mulai dari saham, investasi dan sebagainya, baik di dalam maupun luar negeri. Nah, karena pada prinsipnya kalau harta sesuai ketentuan di Undang-Undang PPH kita, ya di pasal 4 ayat 1, kalau ada selisih dari kenaikan harta bersih yang tidak bisa dijelaskan, nah itu dianggap sebagai penghasilan, gitu. Nah, ya jadi sumber datanya bisa macam-macam, ya. Tadi bisa dari analisa SPT-nya sendiri, ya. Pelapor dibandingkan dari tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, ada kenaikan atau penurunan misalkan. Nah, bisa juga yang juga sering data pihak ketiga, ya, ILAP gitu ya. Nah, data ILAP tuh ya. Nah, salah satunya adalah data informasi keuangan, yang data dari Exchange of Information. Ya, ada 2 Exchange Information yang sifatnya otomatis dan by request atau permintaan. Ya, jadi dia pertukaran informasi. Sehingga dengan demikian, nah inilah yang menyebabkan SP2DK timbul ya untuk orang pribadi yang bersangkutan ya. Pada intinya sebenarnya ingin memastikan kepatuhan dari wajib pajak tersebut ya, wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan tersebut ya, baik dari sisi penghasilan maupun dari sisi pelaporan hartanya gitu. Mungkin itu ya. Oke, kalau begitu ini cukup menarik Pak. Berarti memang kalau sebaiknya berarti memang untuk harta-harta di luar negeri juga otoritas-otoritas pajak di Indo juga udah tahu ya Pak ya. Jadi memang harus wajib dilaporkan. Betul. Nah, kalau dari Pak Mulyono sendiri nih, kira-kira ada tips apa sih untuk wajib pajak nih terhindar dari SP2DK? Ataupun kalau kita menerima SP2DK, sebenarnya wajib pajak kan juga seharusnya nggak perlu takut. Nah, ada tips dan trik dari Pak Mulyono bagaimana kita menanggapi SP2DK tersebut nggak? Ya, nah nomor 1 ya yang harus kita perhatikan sekarang, SP2DK yang saat ini ya berbeda dengan dulu ya SP2DK ya. Nah, kalau dulu seringkali memang belum spesifik ya. Kalau sekarang penerbitan SP2DK itu ya sejak ya 3 tahun belakangan ini ya, itu sudah lebih spesifik dan terarah gitu. Artinya ketika kita menerima SP2DK gitu ya, nah maka di situ seringkali kantor pajak sudah mendetil pertanyaannya. Ya, jadi nomor 1 dibaca dulu apa yang ditanyakan. Nah, dan biasanya udah spesifik. Ada 3 poin, 5 poin, ada juga sampai 15 poin kadang-kadang gitu kan. Nah, jadi nomor 1 kita harus melihat dulu apa yang ditanyakan. Ya, jadi dan kita harus kemudian tentu saja mengecek. Ya, mengecek apa tadi yang sesuai spesifik yang ditanyakan tersebut. Ya, nomor 1 itu ya. Jadi yang kedua tentu saja ketika kita menanggapi ya, SP2DK itu. Nah, kita selalu menyarankan bahwa SP2DK ini ditanggapi 2, secara tertulis dan secara verbal. Nah, kenapa? Karena seringkali kalau secara verbal berita acara singkat gitu ya kadang-kadang gitu ya, tidak menyeluruh gitu. Nah, oleh karena itu supaya terdokumentasi dengan baik, kita selalu menyarankan juga untuk menanggapi secara tertulis gitu. Artinya kita masukkan, membuat surat tanggapan, lalu kita masukkan ke KPP ya. Nah, supaya kalau sudah itu nggak mungkin hilang kan gitu. Jadi terdata, ada uang, ada surat masuk gitu kan, tanggapan dari P2DK nomor sekian gitu. Jadi di sistem juga sudah terdaftar. Nah, kalau sekarang juga bisa via Cortex kan, bisa juga langsung ya. Tapi sekarang ke KPP bisa, via Cortex juga bisa ya. Nah, nomor ketiga adalah jangan lupa untuk memang kita mengecek dan memberikan bukan cuman narasi ya. Narasi penting. Narasi itu artinya penjelasan lah gitu bisa bilang. Tetapi juga dokumen pendukung yang terkait. Yang terkait saja, jangan kemana-mana gitu ya. Yang memang kalau ditanyakan terkait dengan harta ini, ya udah harta itu aja tuh kita cari. Ada rekening tabungan yang di bank ini misalkan. Nah, kita harus buat statementnya kan gitu. Statementnya minta lah, kita harus minta statementnya, kita harus buat tanggapan, melampirkan statement tersebut.
supaya tidak debat kusir. Nah kalau nggak debat kusir nanti sama AR, harusnya begini, begini, kalau nggak pokoknya begini gitu. Nah jadi kita harus selalu ada dokumen pendukungnya, gitu ya, dokumen pendukungnya untuk menanggapi SP2DK itu. Karena kalau tidak ada dokumen pendukung sangat rentan ya, bisa jadi nanti debat kusir kan kata Anda kata saya gitu ya, tidak bisa karena kita tidak merefer ke yang sesuatu dokumen yang spesifik atau bukti yang spesifik ya. Terus berikutnya adalah terkait dengan jangka waktu. Nah, seringkali memang jangka waktu itu 15 hari kalender. Nah, padahal mungkin terkadang di Cortex nggak dibuka selalu setiap saat kan, Cortex kan, apalagi wajib pajak orang pribadi, ya kan. Kemudian dikirim mungkin alamat juga, alamatnya ternyata masih alamat lama gitu kan. Atau rumahnya kosong, ternyata sudah dipindah atau disewakan gitu. Nah, sehingga kalau memang ternyata terlambat, kita wajib komunikasi secara verbal terkait dengan jangka waktu untuk penanggapan SP2DK tersebut. Ya, gitu. Jadi supaya AR kita yang in charge bisa memahami ya, kita sedang menyiapkan dan kita menjelaskan kita baru terima misalkan gitu ya, dan kita mohon untuk perpanjangan waktu dalam memberikan tanggapan gitu. Nah, kurang lebih itu sedikit ya contoh-contoh tips lah ya dalam menghadapi SP2DK kita ya. Nah, berbicara tentang aset-aset nih, masih terkait seputar aset nih untuk SP2DK nih. Tadi kan Pak Mulyono sudah menjelaskan tips dan trik. Kemudian yang pengen saya tanyakan lagi adalah terkait dengan pelaporan aset untuk saham-saham nih. Karena kan kita tahu ada yang saham yang dijual di Bursa Efek dan saham yang nggak dijual Bursa Efek. Nah, itu kalau tips dari Pak Mulyono sendiri, pelaporan yang baik itu seperti apa, Pak? Okay. Terkait pengakuan-pengakuan saham ini nih. Ya. Oke, nah kalau saham ya, kita harus membagi dulu nih ya. Jadi pertama ada saham di dalam negeri dan saham di luar negeri. Ya. Karena kita harus berbicara terkait dengan pelaporan dari sisi harta dan juga penghasilannya, kan begitu. Nah, kalau saham PT di dalam negeri, ini ada dua kategori. Yang pertama saham PT tertutup dan saham PT terbuka. Oke. Yang di bursa itu saham PT terbuka tentunya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana melaporkannya. Ya. Dari sisi pelaporan harta, ya, yang harus diperhatikan adalah nilai harta yang dilaporkan di dalam formulir SPT orang pribadi adalah menggunakan harga perolehan dan bukan harga pasar. Nah, itu berarti apa? Nah, itu berarti ketika wajib pajak ya melakukan pembelian saham tersebut, ya, itulah nilai yang dipakai dan dilaporkan di dalam SPT orang pribadi. Bukan nilai wajar saham tersebut per 31 Desember. Contoh ya, misalkan kita nih di bulan September membeli satu lembar saham nilainya Rp1.000 gitu. Nah, ternyata di Desember mungkin sudah naik jadi Rp3.000. Nah, kemudian tahun depannya lagi bisa naik jadi 10.000 misalkan. Ya, di tahun depannya lagi. Nah, itu berarti padahal saham belum dijual. Ya, bisa kita bayangkan kalau kita menggunakan harga wajar. Berarti kan seakan-akan harta kita nambah terus tuh. Padahal sebenarnya sahamnya itu aja, belum dijual, belum direalisasikan. Nah, jadi yang harus dilaporkan satu adalah harga perolehannya. Bukan harga wajar. Nah, ini dilihatnya dari mana? Dari trade confirmation-nya ketika kita membeli, contoh di saham di bursa, ya, ketika kita membeli dari sekuritasnya, dan juga dari statement sekuritas. Ya, bukan market value ya, tapi book value atau purchase value-nya. Nah, bagaimana dengan saham tertutup? Nah, kalau saham tertutup biasanya harga wajarnya ini agak sulit gitu ya. Kecuali kita ada KJPP dari perusahaan penilai. Nah, kalau misalkan harga perolehan untuk perolehan saham PT tertutup itu lebih mudah. Lihatnya dari mana? Dari akta notarisnya. Ya, pendirian di anggaran dasar, pendirian perseroan terbatas tersebut dan perubahannya. Nah, itulah harga perolehan awal. Tapi mungkin juga kan kita bukan mendirikan PT awal, tapi juga membeli dari existing shareholder yang lain, pemegang saham yang lain bisa juga kan. Nah, itu biasanya di akta notarisnya nggak kelihatan. Nah, harus dibuat semacam di akta, karena kalau di notaris dia cuma memindahkan doang. Misalnya 1.000, oh sekarang tadinya 500, sekarang jadi ada satu orang lagi 500 ini dijual 300 gitu. Jadi 500, 200, 300. Nah, udah gitu aja. Tapi ini kan sebenarnya harga nilai awalnya ya. Nah, cuma harga sahamnya 300 itu mungkin bisa dijual lebih tinggi kan. 1.000 gitu misalkan. Nah, 1.000 itu dari mana?
harus ada dokumentasi jual beli antara pemegang saham lama dengan pemegang saham barunya, ya, karena dia ada penjualan supaya bisa kelihatan harga jualnya 1.000. Nah, yang kedua adalah saham luar negeri. Nah, kalau saham luar negeri, dia di kita tidak membedakan ya, terbuka tertutup. Nah, kita minta tetap sama prinsipnya. Harga perolehannya, ya, harga perolehan berapa yang terrealisasi. Jadi kalau anggaran dasar misalnya di Singapura, ya kita harus ada bisnis profile dari ACRA namanya, misalnya contohnya ya, itu adalah Accounting and Corporate kayaknya Regulatory Authority lah dari ACRA untuk pendirian anggaran dasar dari PT yang kita dirikan di Singapura misalkan, ya, atau kalau terbuka ya dari sekuritasnya, PT terbuka misalkan, ya, itu juga dari sekuritasnya. Disitulah menjadi dasar pelaporan harta kita.